Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 86-90. Ye Junlin berpikir bahwa Li Ziran mempercayainya, dan segera berkata, itu pasti benar, grup Junlin akan mengambilnya kembali lusa. Tidak bisakah lepas landas? Ye Junlin menatap Li Ziran dan berkata dengan serius, sejujurnya, saya tidak melihat saya terbiasa dengan semua orang di keluarga Li. Tapi mereka adalah anggota keluarga Anda. Jadi saya akan memberi mereka kesempatan lagi. Selama mereka berjanji untuk berdiri bersama kami besok dan menerima pengakuan dan permintaan maaf keluarga Ye, mereka menghasilkan banyak uang bersama, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk mendorong keluarga Li ke garis depan Suzhou dan Hangzhou, sehingga keluarga Li bisa menjadi keluarga yang benar-benar kaya. Mendengar bualan Ye Junlin, Li Ziran benar-benar kesal. Semua ini sama sekali tidak mungkin. Pertama, keluarga Ye tidak akan meminta maaf. Kedua, Ye Junlin sama sekali tidak bisa mengalahkan keluarga Ye, apalagi mendapatkan grup Junlin. Tetapi mengingat hari terakhir, dia tidak menyela dengan keras. Oke, kalau begitu beri keluarga Li kesempatan lagi. Li Ziran tersenyum. Ye Junlin menelepon Li Tianhao. Kamu Junlin? Apa yang kamu lakukan? Tolong, sudah kubilang, tidak mungkin. Suara marah Li Tianhao datang dari dalam. Ye Junlin tersenyum, demi Ziran, aku akan memanggilmu kakek, aku akan memberimu kesempatan, selama kamu berdiri bersamaku besok, aku jamin keluarga Li akan menggantikan keluarga Ye. Gila, apakah ada benjolan di kepalamu? Raungan marah Li Tianhao datang dari ujung telepon. Setelah itu, Ye Junlin menelepon Li Wenyuan lagi. Akibatnya, Li Wenyuan sering memarahi Ye Junlin. Selain itu, aku akan datang untuk mengambil Ziran besok, kamu sendiri yang ingin mati. Dududu, akhirnya Li Wenyuan menutup telepon dengan marah. Sekarang Ye Junlin menjadi pendiam. Keluarga Li melewatkan kesempatan terbaik yang pernah ada. Li Ziran tersenyum. Pasti hasilnya, siapa yang akan percaya semua ini? Kecuali dia bodoh. Li Ziran mencibir dan berkata, oke, menolakmu adalah penyesalan terbesar mereka dalam hidup ini, kami memberinya kesempatan untuk tidak melakukannya. King Long menelepon, Jenderal Panglima Tentara Grup Pertama dari wilayah militer Suhang baru saja mengirim pesan yang mengatakan bahwa semuanya sudah siap. 100.000 orang yang Anda inginkan siap berangkat. Ye Junlin berkata, oke, ikuti saya perintah. Yang kedua hari ini, Ye Junlin dan Li Ziran bangun pagi-pagi sekali. Dia mengendarai mobil Li Ziran ke makam Lu Yunting. Sepanjang jalan, Li Ziran melihat kendaraan militer lewat, dan barisan tentara berlari ke depan, skalanya di luar imajinasinya. Diperkirakan, setidaknya puluhan ribu orang telah melihatnya. Kendaraan militer berbaris dalam antrian panjang, dan tidak diketahui di mana ujungnya. Selain helikopter yang berterbangan di udara, satu demi satu pesawat pengebom lewat di ketinggian rendah, membuat suara mendengung yang keras. Li Ziran bertanya dengan heran, apakah ini latihan militer? Ye Junlin tersenyum dan berkata, mungkin, bukankah skalanya terlalu besar? Aku belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Li Ziran ketakutan, meriam pesawat ini dan semuanya ada di sini. Segera, keduanya datang ke kuburan. Orang-orang Lao Jiu telah selesai memperbaiki makam, dan Ye Junlin juga mendirikan batu nisan. Li Ziran memuja Lu Yunting. Sekarang, Li Ziran tidak percaya Ye Junlin bisa mengalahkan keluarga Ye. Hanya mengandalkan dia saja, saya pikir Ye Junlin akan menemukan seseorang untuk membantunya. Tetapi sekarang tidak ada yang bisa dilihat. Li Ziran benar-benar kecewa, tidak putus asa. Li Ziran juga lega, awalnya, dia meninggal bersama Ye Junlin. Apa yang masih kamu pedulikan? Tidak lama kemudian, sebuah hafal melesat. Li Wenyuan dan Zhao Yalan keluar dari mobil.
Ye Junlin berpikir bahwa Li Wenyuan telah menemukan jawabannya dan akan mendukungnya. Tanpa diduga, Li Wenyuan dan istrinya menarik Li Ziran dan menarik mereka ke dalam mobil. Li Ziran berseru, "Orang tua, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menyeretku? Kamu tidak bisa tinggal di sini dan mati dengan sampah ini." Li Wenyuan meraung, "Ya, kamu harus ikut dengan kami, kamu tidak bisa mati bersamanya." Zhao Yalan mencengkeram Li Ziran dengan erat. Li Ziran akhirnya menyadari apa yang dilakukan orang tuanya di sini. Mereka akan membawa diri mereka pergi. Melihat dia akan diseret ke dalam mobil, Li Ziran menjadi cemas. Li Ziran berjuang dan memanggil Ye Junlin untuk meminta bantuan. "Junlin, selamatkan aku, selamatkan aku." Dia berani, jika dia berani, aku akan mati bersamanya. Li Wenyuan menatap Ye Junlin dengan keras. Ye Junlin memandang Li Ziran dengan acuh tak acuh, dan tidak mengambil tindakan apapun. Pada akhirnya, Li Ziran, yang berjuang tanpa hasil, dibawa ke dalam mobil. Li Wenyuan mengendalikannya, dan Zhao Yalan pergi. Melihat Ye Junlin yang kesepian melalui jendela mobil, Li Ziran menangis sampai bunga pir turun hujan. Menurutnya, sangat mungkin setelah ini surga dan manusia akan dipisahkan. Tapi tidak peduli seberapa banyak dia menangis, Li Wenyuan tidak pernah melepaskannya. Setelah membawa pulang Li Ziran, Li Wenyuan dan Zhao Yalan menyaksikan langsung. Itu juga merupakan niat keluarga Li untuk membawa kembali Li Ziran. Tidak perlu menemani Ye Junlin untuk mati. Keluarga Li tidak akan pergi hari ini karena mereka telah berpisah dari Ye Junlin. Tunggu sampai Li Ziran pergi. Lebih besar dari King Long, Qilin, Suzaku, Xuanwu, dan Bai Hu, 5 panglima perang besar muncul, semuanya mengenakan jas hitam. King Long juga membawa Lu Suewen dan istrinya. Nona Li pergi. King Long bertanya, "Tidak apa-apa untuk pergi, tapi aku belum ingin mengungkapkan identitasku," kata Ye Junlin. Qilin datang ke sisi Ye Junlin dan berkata, "Jenderal, Panglima tentara grup pertama ada di sini. Semuanya sudah siap, mereka ditempatkan 3 kilometer jauhnya, dan mereka dapat tiba dalam 10 menit. Mendengar ini, Ye Junlin mengangguk, "Baiklah. Biarkan mereka menunggu pesanan saya, mengerti." Qilin mengangguk. Saat ini, Lao Jiu datang. Tetapi dia tidak membawa banyak orang bersamanya. Semua orang besar seperti Tuan Ketiga datang. Orang-orang ini juga mengenakan jas satu persatu. Dan setelah menerima sinyal dari Ye Junlin, mereka berdiri di samping mereka. King Long berdiri di samping Ye Junlin dan berkata, "Jenderal baru saja mendapat kabar bahwa keluarga Ye akan pergi." Pada saat ini, rumah keluarga Ye Jiansen dan semua anggota keluarga Ye siap berangkat. Ye Sihui tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Putranya Ye Yaoyang masih terbaring di rumah sakit. Konon harapan untuk bangun sangat tipis. Dia bersumpah untuk menghancurkan tubuh Ye Junlin menjadi ribuan keping. Adapun penampilan Ye Nanhui yang selalu sopan, ada senyuman di sudut mulutnya, tampak sangat tinggi dan tak terduga. Ye Yilong dan Wu Yali saling memandang dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, aku bisa mengalahkanmu menjadi lumpuh 6 tahun yang lalu. Kali ini, aku akan mengalahkanmu menjadi lumpuh. Ingat tongkat bisbol ini? Ya, itu yang menyingkirkanmu 6 tahun lalu. Hahaha." Ye Yilong tersenyum kejam, dan memasukkan tongkat baseball ke dalam bagasi mobil. Ye Donghui dan istrinya Wu Wanruo juga mencibir. "Nak, jika kami tidak menjemputmu saat itu, kamu pasti sudah lama mati. Masih ingin membunuh ayah dan ibumu. Konyol." Pada saat ini, Guo Lingfei dan 3 lainnya juga datang ke sini. "Cepatlah, kita tidak bisa menunggu." Ye Junlin mempermalukan dirinya sendiri. Ye Jiansen bersandar pada kruk berkepala naga dan menunggu di dekat pintu mobil. "Ayah, kita semua sudah siap, dan tentara bayaran yang diundang oleh saudara ketiga sudah siap," kata Ye Donghui. Ye Jiansen mengangguk. "Ya,
keluarga Ye kita sendiri dapat membunuh Lao Jiu beberapa kali, belum lagi Du Yuseng dan yang lainnya. Kali ini, aku ingin membunuh Ye Junlin, dan ngomong-ngomong beritahu Su Hang bahwa keluarga Ye ku memiliki kekuatan yang sangat besar. Ayah, Du Yue lahir, Ye Nanhui berlari. Benar saja, mobil hitam diparkir di gerbang rumah keluarga Ye. Yang kedua adalah peregangan Lincoln. Pintu mobil terbuka, dan seorang lelaki tua keluar, mengenakan setelan tang hitam, memegang dua mutiara bercahaya di tangannya. Dia tampak seperti berada di tahun-tahun senja, memberi orang perasaan sekarat. Tapi kilau di matanya dari waktu ke waktu tidak mungkin diabaikan. Apalagi saat dia mengangkat kepalanya, tekanan seperti puncak gunung Tai menyebar dengan deras, membuatnya tidak bisa bernapas. Dia adalah bos nomor 1 di Suzhou dan Hangzhou saat ini, Su Hang Wang Du Yuseng. Seperti namanya, Raja Suzhou dan Hangzhou ada di sini. 13 orang mengikuti Du Yuseng. Taibao ke-13, dikenal sebagai tangan tak terkalahkan di Suzhou dan Hangzhou. 13 Master Super Taibao ke-13 dulunya adalah bos besar seperti Lao Jiu. Tetapi kemudian mereka semua ditaklukkan oleh Du Yuseng, dan mereka semua bekerja di bawah komando Du Yuseng. Tidak hanya itu, Nan Xiaodu juga datang. Dia adalah organisasi pembunuh sawit. Melihat Du Yuseng datang, Ye Jiansen segera membawa semua keluarga Ye keluar untuk menyambutnya. Dengan kemampuan keluarga Ye saat ini, mereka tidak berani bersaing dengannya. Bagaimana dengan hari ini? Tuan Du, ayo. Ini momentum yang kuat, tidak perlu dilakukan sama sekali. Segera setelah Anda keluar, Anda pasti akan menakuti Ye Junlin sampai habis. Ye Jiansen berkata sambil tersenyum, Du Yuseng tidak menganggapnya serius, pasti berlebihan baginya untuk keluar hari ini. Dia memandang Ye Jiansen dan bertanya, bagaimana dengan proyek yang kamu bicarakan? Ye Jiansen segera berkata, besok, itu bisa dilakukan besok. Ternyata Du Yuseng maju dengan imbalan proyek menguntungkan dari keluarga Ye. Bagus, Du Yuseng mengangguk. Segera, mobil lain datang ke sini. Seorang pria parubaya keluar dari mobil. Ini adalah Buddha yang tersenyum yang mengendalikan setengah dari klub hiburan di Suzhou dan Hangzhou. Dia sangat rendah hati. Tapi di Jalan Su Hang, tidak ada lawannya kecuali aku. Du Yuseng memperkenalkan seorang pria gemuk parubaya yang dipimpin oleh keluarga Ye. Pria gendut itu tersenyum dan sangat baik hati. Tetapi dia adalah orang yang kejam. Lao Jiu sangat menderita di tangannya, yang ini memiliki banyak latar belakang. Dia menjalankan 6 kasino di Hong Kong, Macau, dan tempat lain. Jiang Qingming, Tuan Jiang, terlibat dalam semua jenis bisnis. Mengikuti perkenalan Du Yuseng, mata semua orang di keluarga Ye akan terbang keluar. Kali ini, semua tokoh terkenal dari dunia bawah tanah Su Hang datang. Pendukung Ye Junlin hanyalah salah satu kekuatan, dan mereka bisa bersaing dengan Lao Jiu. Di sini ada lebih dari selusin dari mereka di Wukai, dan banyak dari mereka lebih kuat dari Lao Jiu. Orang-orang ini ditambahkan bersama, dan dikombinasikan dengan pengaruh keluarga Ye, dapat dikatakan bahwa 100 Ye Junlin tidak akan melarikan diri. Du Yuseng melirik arlojinya dan mencibir berkata, waktunya sudah habis, ayo pergi. Ayo pergi, segera. Antrian panjang mobil berangkat ke pemakaman Lu Yunting. Banyak orang yang terkejut melihat pemandangan konvoi yang membentuk antrian panjang. Apa yang terjadi dengan Suzhou dan Hangzhou? Ketika keluarga Li mengetahui hal ini untuk pertama kalinya, mereka semua menangis ketakutan. Du Yuseng, Buddha tersenyum, guru ke-8 telah pergi, terlalu menakutkan. Zhang Song gemetar. Li Tianhao tersentak, ya Tuhan, kali ini Ye Junlin menyebabkan malapetaka. Mengerikan, dikatakan bahwa ribuan orang terbunuh. Akan dihancurkan. Li Songkui dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam. Li Wenhai tertawa terbahak-bahak. Kamu Junlin, kamu benar-benar naif. Apa yang kamu lawan melawan keluarga Ye?
keluarga Ye sangat kuat sehingga tidak terkalahkan sekarang, juga menerima pesan tersebut. Melihat begitu banyak orang bergegas kemana satu mobil demi satu, Li Ziran hampir menangis. Bagaimana Ye Junlin bisa menangani ini sendirian? Kamu tidak diizinkan keluar. Bahkan jika Ye Junlin meninggal hari ini, kamu tidak bisa keluar. Li Wenyuan dan Zhao Yalan menatapnya. Keluarga Ye dan pasukan Du Yuseng berbaris menuju kuburan. Dalam perjalanan, Du Yuseng berbicara dengan Ye Jiansen dan berkata, anak ini Zhang Tianlin belum datang. Ye Jiansen berkata sambil terkekeh, dia bos tersembunyi, saya tidak berpikir dia ingin berpartisipasi dalam hal sepele seperti itu, penting. Du Yuseng tersenyum, kemudian sebaliknya, jika bukan demi proyek, saya pasti tidak akan muncul. Di depan makam Lu Yunting, semua orang sedang menunggu. Lu Suewen dan istrinya sedikit khawatir, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak membujuk. Mengapa Anda tidak melupakan King's Landing? Keluarga Ye terlalu kuat, lagi pula, lengan Anda tidak dapat memutar paha Anda. Ye Junlin tersenyum, jangan khawatir, Paman dan Bibi. Saya tidak memperhatikan keluarga Ye kecil ini. Lao Jiu, San Ye dan yang lainnya juga tertawa dan berkata, siapapun yang datang, kamu harus berlutut di sini dengan patuh. Segera, terdengar suara gemuruh. Semua orang melihat antrian panjang konvoi muncul di sini. Untungnya, ada banyak ruang terbuka di sekitar mereka, cukup untuk menghentikan mobil-mobil ini. Lu Suewen dan istrinya tercengang dengan menghitung jumlah kendaraan, ada ratusan. Banyak di antaranya adalah van dan truk, jumlah orang di dalamnya tidak terbayangkan. Kendaraan di depan semuanya adalah mobil mewah yang memanjang. Pintu terbuka, dan Ye Jiansen dan yang lainnya keluar dari mobil perlahan-lahan. Semua anggota keluarga Ye menjunjung tinggi kepala, bersemangat tinggi, dan sombong. Tujuan mereka hari ini bukan hanya untuk menyelesaikan Ye Junlin dan Lao Jiu, tetapi juga untuk menunjukkan kekuatan dan hubungan yang kuat dari keluarga Ye ke seluruh Suzhou dan Hangzhou. Ye Junlin menatapnya. Setelah melihat orang-orang yang turun dari bus ini, Lao Jiu, San Ye dan yang lainnya mengubah warna mereka satu demi satu. Suhang King Du Yuseng, Nan Xiaodu, Buddha tersenyum, Tuan ke-8, Jiang Lao. Mereka meneriakkan nama-nama bos besar ini dengan ngeri. Di Jalan Suhang, orang-orang ini adalah bos besar yang sebenarnya. Dibandingkan dengan mereka, Lao Jiu Sanye dan yang lainnya hanyalah gangster yang bisa bertarung. Di sini siapapun yang melompat keluar secara acak dapat menghancurkan mereka. Saya tidak tahu kondisi apa yang telah ditetapkan keluarga Ye, tetapi mereka telah mengumpulkan begitu banyak bos besar. Lao Jiu menarik napas, melihat mata Lao Jiu dan Tuan ketiga dan yang lainnya yang terkejut. Semua orang di keluarga Ye tertawa. Persis seperti yang mereka harapkan, Lao Jiu dan yang lainnya seperti tikus ketika mereka melihat Raja Suhang, seperti seekor kucing. Tiangke tidak bisa menahannya, tapi melihat di mana Ye Junlin berdiri. Dia seperti tombak panjang, berdiri ke langit dan menelan gunung dan sungai dengan arogan. Keluarga Ye menjadi marah. Kamu Junlin, kamu sama sekali tidak menyadari bahayanya. Ye Jiansen mencibir. Melihat keluarga Ye menatapnya, Ye Junlin tersenyum dan mengangguk. Ye Yilong dan Wu Yali tertawa dan berkata, kita lihat bagaimana kalian bisa tertawa nanti. Iya, pendukungmu Lao Jiu tidak lebih dari seekor semut. Ye Donghui dan istrinya tidak tahan lagi. Dan Du Yuseng dan petinggi ini hanya mengatur wajah. Kartu Hall sebenarnya adalah yang ada di bawah tangan mereka. 13 Kasim muncul bersama ini pertama kalinya. Ketika mereka melihat 13 orang berjalan perlahan di belakang Du Yuseng, Lao Jiu Sanye dan yang lainnya tarik napas dalam-dalam. Taibao ke-13 adalah ahli super terkenal di jalan Suzhou Hangzhou. Biasanya, satu atau dua dari mereka cukup untuk menekan dan menyelesaikan masalah.
tidak pernah ada situasi di mana 5 Taibao ke-13 muncul bersama. Sekarang, semua Taibao ke-13 Taibaos muncul. Di belakang Taibao ke-13 ada sekelompok besar orang berbaju hitam. Sekilas, ada ratusan orang, semuanya mengenakan pakaian hitam dengan pin ala pria di pinggang mereka. Du Yuseng mengeluarkan semua kartu hall-nya, dan total 500 preman berkumpul. Tidak hanya itu, Buddha tersenyum. Guru ke-8, dan bawahan Tuan Jiang semuanya muncul, dan mereka semua mengikuti di belakang Taibao ke-13 dan mendesak mereka bersama-sama. Total ada ribuan orang, ini pasti pertama kalinya untuk pertempuran seperti itu. Sisi keluarga Ye sama sekali tidak salah, mereka juga mengambil semua kartu. Termasuk satpam, bodyguard, bahkan mereka mengeluarkan uang untuk menyewa banyak security. Semuanya berjumlah 500, untuk berhati-hati, Ye Nanhui bahkan secara khusus menyewa kelompok tentara bayaran. Meskipun hanya ada beberapa lusin orang, militer peralatannya lengkap dan efektivitas tempurnya sangat kuat. Sekarang semuanya bertambah, dan ada 2000 kecil. Old Jiu Sanye dan yang lainnya ketakutan. Jantung mereka berdetak tanpa henti, dan mereka akan terbang keluar dari tenggorokan mereka. Ada terlalu banyak orang, Lu Suewen dan istrinya bahkan lebih ketakutan. Lagi pula, ada terlalu banyak orang, melihat kerumunan orang di belakangnya. Du Yuseng menghela nafas, Ye tua, kamu membuat masalah besar dari sarang tikus mondok, 1/10 orang bisa mengatasinya. Ye Jiansen tersenyum malu. Biarkan Raja Suhang tertawa. Saya lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu, dan menghindari semua kesalahan yang mungkin terjadi. Oke, hari ini, saya, Du Yuseng, akan memberi Anda kehadiran yang kuat. Dengan lambaian tangan Du Yuseng, hampir 2000 orang mengepung kuburan, dengan 3 lantai di dalam dan 3 lantai di luar, tidak ada burung yang bisa masuk. Mata preman ini penuh dengan niat membunuh, dan senjata di pinggang mereka digenggam erat. Selama perintah diberikan, mereka pasti akan bergegas maju dan memotong-motong orang-orang ini. Du Yuseng maju selangkah, dan berkata sambil mencibir, "Kamu masih belum berlutut, 9 tua Hongsan." "Iya, 9 tua Hongsan, kamu punya nyali beruang, kekuatan kecilmu juga ingin bersaing dengan kami." "Tuan," Buddha tertawa dan yang lainnya mencibir. 9 tua dan tuan ketiga memandang Du Yuseng dengan antusias, memandang Du Yuseng dan mencibir, "Memang benar kami sedikit menghormatimu, Raja Suhang, tapi hari ini tidak mungkin. Ye Junlin sampai mati, aku tidak mengenalnya, apa untungnya bagimu, membiarkanmu bekerja keras?" Du Yuseng tertawa. Lao Jiu mencibir dan berkata, "Du Yuseng, kamu bahkan tidak mengerti keberadaan seperti apa yang kamu hadapi hari ini." Hahaha. Mendengar itu, para hadirin pun tertawa terbahak-bahak. Bukankah dia hanya sampah yang baru saja keluar dari penjara? Bersambung.